Kartel Sinaloa bukan sekadar organisasi kriminal biasa. Ia adalah raksasa yang telah mengakar dalam tanah Meksiko selama lebih dari setengah abad. Bertahan melalui gelombang penangkapan, perang saudara internal, dan tekanan internasional yang tak henti-hentinya. Dari akarnya, di pegunungan subur segitiga emas hingga dominasinya atas pasar fentanil global pada 2025, kartel ini telah berevolusi menjadi entitas yang adaptif, korup, dan tak tergoyahkan. Video ini menggali lebih dalam sejarahnya, strategi bertahannya, dan tantangan masa depan, menjawab pertanyaan mendasar, bagaimana sebuah sindikat yang lahir dari penyelundupan ganja sederhana bisa menjadi kekuatan yang mempengaruhi geopolitik Amerika Latin. Kartel Sinaloa tidak muncul begitu saja. Ia berakar dalam kondisi sosial, ekonomi, dan geografi unik yang membentuk tanah kelahirannya, segitiga emas. Wilayah pegunungan terpencil yang membentang di perbatasan Sinaloa, Durango, dan Chihuahua ini sejak lama dikenal sebagai lumbung opium dan ganja terbesar di Meksiko. Iklim tropis yang lembab, tanah yang subur, serta pegunungan yang sulit dijangkau aparat menjadikannya tempat ideal untuk menanam tanaman terlarang. Bagi petani miskin di desa-desa pegunungan, menanam opium atau marijuana bukanlah pilihan, melainkan jalan bertahan hidup. Harga jagung atau kacang tidak cukup untuk menghidupi keluarga, sementara pasar gelap narkotika menjanjikan uang tunai berkali lipat. Sejak awal abad ke-20, otoritas Amerika Serikat sudah mencurigai Meksiko sebagai pintu masuk utama ganja dan heroin ke pasar mereka. Namun, pada dekade 1930-an hingga 1950-an, perdagangan itu masih berskala kecil, dijalankan oleh penyelundup lokal dengan muatan terbatas. Semua berubah ketika satu orang muncul, yang kemudian dijuluki pelopor kartel modern, Pedro Aviles Perez. Lahir 13 Juli 1938 di Badiraguato, Sinaloa, daerah miskin yang kelak juga melahirkan Joaquin El Chapo Guzman. Aviles mendapat julukan El León de la Sierra, singa pegunungan. Julukan ini bukan tanpa alasan. Aviles terkenal berani, cerdas, dan visioner. Pada akhir 1960-an, ia memperkenalkan inovasi yang merevolusi industri narkoba, menggunakan pesawat kecil untuk menyelundupkan marijuana dan opium ke Amerika Serikat. Sebelumnya, penyelundupan mengandalkan kuda, bagal, atau truk yang rawan disergap polisi. Dengan pesawat, Aviles bisa membawa ratusan kilogram dalam sekali jalan, melintasi pegunungan, dan mendarat di jalur rahasia dekat perbatasan. Cara ini membuat penyelundupan lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih menguntungkan. Aviles juga memahami pentingnya membangun jaringan. Ia mengorganisasi para petani di Sinaloa, membeli hasil panen mereka, lalu mendistribusikan lewat jalur udara ke kartel distribusi di Amerika. Ia tidak sekedar menjadi bos tunggal, melainkan membangun model federasi longgar, struktur yang kelak menjadi ciri khas kartel Sinaloa. Tiap kelompok otonom, tapi bersatu di bawah bendera yang sama. Meski inovatif, umur Aviles tidak panjang. Pada 1978, dalam usia baru 40 tahun, ia tewas dalam baku tembak dengan pasukan federal di Culiacan. Namun kematiannya bukanlah akhir, melainkan titik awal generasi baru. Dari sekolah Aviles, lahir penyelundup generasi kedua yang kelak menjadi legenda. Rafael Caro Quintero, arsitek bisnis marijuana berskala industri, kelak terlibat dalam penculikan dan pembunuhan agen DEA Enrique Kiki Camarena. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, spesialis heroin, mitra senior dalam ekspansi perdagangan narkotika. Miguel Angel Felix Gallardo, El Padrino, orang yang menyatukan para penyelundup menjadi organisasi nasional, dikenal sebagai Godfather of Mexican Cartels. Joaquin El Chapo Guzman, keponakan Aviles yang sejak remaja sudah bekerja sebagai kurir dan pengawal, kelak menjadi bos paling terkenal dalam sejarah narkoba. Mereka tidak hanya mewarisi rute penyelundupan,
tapi juga budaya narko Sinaloa, perpaduan antara loyalitas keluarga, machismo pegunungan, dan keyakinan bahwa berdagang narkoba adalah hak adat turun-temurun. Bagi banyak orang di Sinaloa, ini bukan sekedar bisnis gelap, melainkan warisan leluhur dan cara bertahan hidup di tanah miskin yang ditinggalkan negara. Dengan kombinasi inovasi Aviles, koneksi global yang mulai terbentuk, serta generasi penerus yang ambisius, Sinaloa menjadi pusat gravitasi narkotika dunia. Dari sinilah lahir organisasi yang puluhan tahun kemudian akan dikenal sebagai Kartel Sinaloa, sindikat penyelundup narkoba paling kuat di dunia. Aviles memang mati muda, tetapi model yang ia bangun, pesawat udara, federasi jaringan, dan penguasaan segitiga emas menjadi fondasi utama imperium yang bertahan hingga kini. Pada dekade 1980-an, Meksiko memasuki babak baru dalam sejarah perdagangan narkoba. Dari rahim Sinaloa, lahirlah figur yang kelak dijuluki El Jefe de Jefes, bos para bos, Miguel Ángel Félix Gallardo. Lahir di Culiacán tahun 1946, Gallardo memulai karir sebagai polisi negara bagian sebelum beralih ke dunia gelap. Ia belajar langsung dari Pedro Aviles Perez, pionir penyelundupan udara. Namun berbeda dari gurunya, Gallardo memiliki visi lebih besar, menyatukan para penyelundup dalam satu organisasi modern yang mampu bersaing dengan mafia Kolombia. Pada akhir 1970-an, Gallardo mendirikan Kartel Guadalajara. Berbeda dari sindikat lokal sebelumnya, Guadalajara bukan sekedar kelompok, melainkan federasi aliansi, petani opium dan ganja dari pegunungan, penyelundup udara dan darat, serta pejabat yang korup. Semua digabungkan dalam jaringan raksasa yang menguasai hampir seluruh perbatasan barat Meksiko. Guadalajara juga menandai era baru, masuknya kokain Kolombia. Dengan memanfaatkan jalur darat dan udara ke Amerika Serikat, Gallardo menjalin hubungan dengan kartel Medellin dan Cali. Dalam waktu singkat, organisasinya menjadi penghubung utama antara produsen kokain Amerika Selatan dan konsumen terbesar di dunia, pasar AS. Kekayaannya fantastis, diperkirakan miliaran dolar mengalir setiap tahun. Culiacán dan Guadalajara berubah menjadi kota makmur dengan hotel, restoran, dan rumah mewah, semua dibangun dari uang narkoba. Namun kesuksesan itu hancur pada 1985. Enrique atau Kiki Camarena, agen DEA yang sedang menyelidiki ladang marijuana Jakratas Guadalajara, diculik, disiksa, dan dibunuh. Peristiwa ini memicu operasi legenda, penyelidikan internasional terbesar dalam sejarah DEA. Tekanan Amerika Serikat begitu kuat sehingga pemerintah Meksiko terpaksa bertindak. Pada April 1989, Gallardo ditangkap di Guadalajara. Ia divonis puluhan tahun penjara dan akhirnya hukuman seumur hidup. Kejatuhannya menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Untuk menghindari perang antar faksi, Gallardo sendiri menginisiasi pembagian wilayah yang dikenal sebagai Pacta Santa di penjara Altiplano. Dari sini lahirlah kartel-kartel besar. Kartel Tijuana dikuasai Arellano Felix bersaudara. Kartel Teluk dipimpin Juan Garcia Abrego. Kartel Juarez dipimpin Amado Carrero Fuentes, si Lord of the Skies. Kartel Sinaloa yang dipimpin ex-letnan Gallardo, Hector Luis El Güero Palma, Adrian Gomez González, dan terutama Joaquim atau El Chapo Guzman. Pada awalnya kartel Sinaloa dikenal dengan nama Federation atau La Alianza de Sangre. Mereka berpusat di Culiacán, kota yang kemudian mendapat julukan Narco Paradise karena kekayaan luar biasa yang mengalir dari bisnis narkoba. Sinaloa menguasai jalur distribusi strategis ke Amerika Serikat, termasuk terowongan lintas batas di Baja California dan Sonora, teknologi yang menjadi ciri khas mereka hingga kini. Strategi ini membuat mereka jauh lebih canggih dibanding pesaing yang masih mengandalkan jalur darat biasa. Namun, Federation tidak selalu solid. Pada 2008, terjadi peristiwa yang mengubah peta kartel Meksiko. Beltran Leve bersaudara, salah satu faksi penting di dalam Federation, memisahkan diri. Mereka menuduh El Chapo Guzman mengkhianati mereka setelah salah satu anggota ditangkap. Perpisahan ini segera berubah menjadi perang brutal. Ribuan orang tewas dalam bentrokan bersenjata, penculikan dan pembantaian yang mengguncangkan Meksiko. Jalan-jalan penuh mayat bergantung di jembatan, kota-kota menjadi medan pertempuran, dan aparat seringkali tidak berdaya menghadapi kekuatan senjata para kartel. Di tengah kekacauan itu, kartel Sinaloa membuktikan daya tahannya. Mereka tidak runtuh seperti kartel lain,
justru menggunakan konflik untuk memperkuat posisi, merebut kembali wilayah, dan memperluas pengaruhnya. Dari sini kartel Sinaloa melangkah menuju era keemasan di bawah kepemimpinan El Chapo Guzman dan Ismael El Mayo Zambada. Puncak kejayaan kartel Sinaloa datang melalui duet legendaris Joaquim El Chapo Guzman Loera dan Ismael El Mayo Zambada Garcia. Dua figur yang berbeda karakter, tapi saling melengkapi dalam membangun kerajaan kriminal terbesar di dunia. El Chapo lahir tahun 1957 di La Tuna, sebuah desa miskin di pegunungan Sinaloa. Sejak usia 15 tahun, ia sudah terjun ke dunia narkoba melalui pamannya, Pedro Aviles Perez, pionir penyelundupan ganja dan opium. Tubuhnya pendek, hanya 167 cm. Itulah asal julukan El Chapo, si cebol. Namun keterbatasan fisik tak pernah menghalangi ambisinya. Sejak remaja, ia dikenal keras kepala, pekerja tak kenal lelah, dan punya kecerdikan dalam melihat peluang. Pada 1993, Guzman pertama kali ditangkap di Guatemala dan diekstradisi ke Meksiko. Ia dipenjara di Puente Grande, penjara berkeamanan maksimum. Namun dunia segera tahu bahwa penjara bukan akhir. Pada Januari 2001, El Chapo berhasil melarikan diri dengan cara yang begitu berani, bersembunyi di troli cucian. Aksi itu segera menjadikannya legenda hidup, simbol dari licinnya dunia kartel yang selalu selangkah di depan aparat hukum. Kembalinya El Chapo ke arena kekuasaan disambut dengan tangan terbuka oleh Ismael El Mayo Zambada Garcia, lahir tahun 1948 di El Alamo, Sinaloa. Berbeda dengan Guzman yang flamboyan dan haus sorotan, El Mayo memilih beroperasi dari balik bayang-bayang. Ia hampir tak pernah tertangkap kamera, tidak suka tampil di pesta mewah, dan menjalankan operasinya dengan gaya low profile. Namun justru karena itulah, ia dianggap otak strategis kartel Sinaloa, sang perencana jangka panjang. Aliansi keduanya menciptakan harmoni mematikan. El Chapo menjadi wajah publik sekaligus simbol kekerasan dan ambisi, sementara El Mayo menjaga stabilitas organisasi, memastikan kartel tetap berjalan meski badai datang silih berganti. Di bawah kendali mereka, Sinaloa memperluas cengkeraman. Mereka menguasai jalur utama di Baja California, Sonora, Durango, hingga Chihuahua. Teknologi penyelundupan berkembang drastis. Salah satu inovasi terbesar adalah pembangunan terowongan bawah tanah sepanjang kilometer yang menghubungkan rumah dan gudang di Meksiko dengan garasi dan gudang di Amerika Serikat. Terowongan ini dilengkapi penerangan listrik, rel troli, bahkan ventilasi, membuat penyelundupan narkoba dalam jumlah ton berlangsung dengan efisiensi tinggi. Namun kekuatan Sinaloa tidak berhenti di perbatasan. Pada awal 2000-an, ekspansi internasional mereka menjelma jadi operasi global. Mereka menjalin kerjasama langsung dengan kartel Kolombia untuk pasokan kokain. Dari sana, jaringan diperluas ke Eropa melalui pelabuhan Rotterdam, ke Asia melalui Filipina, dan ke Afrika Barat sebagai rute transit menuju pasar baru. Kartel Sinaloa tidak lagi hanya organisasi Meksiko, melainkan multinasional kriminal dengan operasi di lebih dari 50 negara. Menurut catatan Jaksa Agung Amerika Serikat, antara 1990 hingga 2008 saja, kartel Sinaloa bertanggung jawab atas penyelundupan lebih dari 200 ton kokain dan heroin ke AS. Nilai pendapatan tahunan mereka diperkirakan antara 3 hingga 39 miliar dolar, menjadikan mereka korporasi gelap yang setara dengan perusahaan-perusahaan dunia. Tetapi kekuasaan bukan hanya dibangun lewat uang. Pada masa ini, lahir pula fenomena narkokultur. Lagu-lagu narko-corridos menggambarkan El Chapo sebagai pahlawan rakyat, sosok yang menentang pemerintah dan memperjuangkan hak orang miskin. Di Culiacan, pesta mewah berlangsung setiap pekan. Mobil sport berlapis emas, rumah megah dengan arsitektur kitsch, hingga landasan pacu pribadi untuk jet bisnis. Gaya hidup ini menjadi tontonan, menciptakan mitologi bahwa menjadi bagian dari kartel adalah jalan menuju kejayaan.
Sinaloa bukan lagi sekedar organisasi kriminal. Ia berubah menjadi kerajaan global dengan simbol, budaya, dan identitasnya sendiri. Berakar di pegunungan miskin Sinaloa, tapi beroperasi di pusat-pusat keuangan dunia. Dan semua itu berdiri kokoh di atas fondasi duet El Chapo yang karismatik dan El Mayo yang licin seperti bayangan. Rahasia ketahanan kartel Sinaloa tidak hanya bertumpu pada kekerasan atau jumlah senjata yang mereka miliki, melainkan pada jaringan halus dan tak kasat mata yang menembus hampir semua lapisan masyarakat. Jika kartel lain dikenal brutal dan menonjolkan kekerasan di jalanan, Sinaloa justru memelihara politik bayangan, suatu ekosistem korupsi, bisnis gelap, dan diplomasi kriminal yang membuat mereka lebih licin daripada musuh manapun. Korupsi menjadi senjata utama. Setiap tahun, jutaan dolar mengalir ke tangan pejabat polisi, militer, gubernur, hingga hakim. Polisi lokal yang seharusnya memburu mereka justru menjadi penjaga loyal. Politisi yang tampil di depan publik seakan bersih, seringkali duduk di kursi kekuasaan berkat dana kampanye dari uang narkoba. Hubungan ini membuat kartel Sinaloa hampir kebal hukum. Bahkan, pada 2025, di tengah gempuran DEA dan militer Meksiko, jaringan korupsi ini masih aktif dan memungkinkan kartel beroperasi bebas di wilayah utara Meksiko. Namun kekuatan Sinaloa bukan hanya soal narkoba. Mereka cerdas melakukan diversifikasi bisnis. Uang hasil penyelundupan dicuci lewat kasino, hotel mewah, properti real estate, hingga bisnis pertanian alpukat yang legal, sektor yang berkembang pesat di Meksiko. Sinaloa juga menjadi pemain besar dalam perdagangan senjata ilegal dari Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, sejak 2010-an, mereka beralih ke pasar baru yang lebih menguntungkan dan lebih berbahaya, yaitu fentanyl sintetis. Fentanyl, obat penghilang rasa sakit super kuat, diproduksi di laboratorium rahasia di pegunungan Sinaloa. Dengan prekursor kimia yang diimpor dari Tiongkok, fentanyl mereka banjiri pasar Amerika, menjadi penyebab utama krisis overdosis di sana. Ini adalah emas putih baru, jauh lebih menguntungkan daripada kokain karena kecil ukurannya, tapi punya daya rusak luar biasa. Keunggulan Sinaloa juga terletak pada koneksi global. Mereka membangun aliansi dengan kartel Kolombia untuk pasukan kokain, menjalin kerjasama dengan sindikat Balkan untuk distribusi heroin, hingga membuka jalur dengan jaringan Asia Tenggara untuk metamfetamin. Bahkan, mereka menyusup ke pelabuhan-pelabuhan utama di Spanyol, Belanda, dan Belgia untuk menjadikan Eropa sebagai pasar baru yang terus berkembang. Dibandingkan rivalnya, seperti Los Zetas yang bergantung pada teror militer dan kebrutalan, Sinaloa memilih strategi berbeda. Mereka lebih sering mengutamakan negosiasi, kompromi, dan adaptasi. Kekerasan tetap ada, tapi bukan sebagai tujuan utama, melainkan alat untuk menjaga stabilitas bisnis. Itulah sebabnya banyak analis menyebut Sinaloa sebagai kartel yang tak terlihat. Mereka ada di mana-mana, tetapi jarang terlihat mencolok, seolah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dengan kombinasi uang, jaringan politik, dan koneksi global, kartel Sinaloa telah mengubah dirinya dari sekedar organisasi kriminal menjadi sebuah kerajaan bayangan, sebuah entitas yang menyaingi negara dalam hal informasi, kekayaan, dan kekuasaan. Penangkapan Joaquin El Chapo Guzman pada 22 Februari 2014 di Mazatlan menjadi puncak pengejaran global yang melibatkan aparat Meksiko dan Amerika Serikat. Operasi itu digambarkan sebagai salah satu keberhasilan terbesar perang melawan narkoba. Namun, bagi rakyat Meksiko, penangkapan ini hanyalah episode baru dalam saga panjang kartel. Hanya setahun setelah itu, El Chapo membuktikan reputasinya sebagai buronan legendaris. Pada Juli 2015, ia melarikan diri dari penjara Altiplano melalui terowongan sepanjang 1,5 km, lengkap dengan penerangan dan ventilasi. Pelarian itu mempermalukan pemerintah Meksiko di mata dunia. Tapi kebebasannya tak bertahan lama. Pada Januari 2016, Guzman kembali ditangkap dalam operasi militer di Los Mochis, Sinaloa, setelah baku tembak sengit. Pada 2017, ia diekstradisi ke Amerika Serikat.
2 tahun kemudian, pengadilan di Brooklyn menjatuhkan vonis seumur hidup ditambah 30 tahun atas tuduhan menyelundupkan lebih dari 1.200 ton narkoba ke AS. Bagi banyak pengamat, itu adalah akhir dari era El Chapo dan mungkin awal keruntuhan kartel Sinaloa. Namun kenyataan berkata lain. Kartel Sinaloa ternyata lebih besar dari satu orang. Kekuatan sejati berada di tangan Ismael El Mayo Zambada, sosok misterius yang selama 35 tahun berhasil menghindari sorotan besar publik dan hukum. Tidak seperti El Chapo yang flamboyan, El Mayo jarang terlihat. Ia tidak pernah masuk penjara, tidak suka tampil di pesta dan memilih fokus pada logistik dan stabilitas organisasi. Di bawah kendalinya, kekuasaan Sinaloa tidak dipusatkan, melainkan dibagi ke faksi-faksi lokal agar tetap solid. Namun kekosongan yang ditinggalkan El Chapo tidak dibiarkan lama. Anak-anaknya dikenal sebagai Los Chapitos, Ivan Archivaldo Guzman, Jesus Alfredo Guzman, Ovidio Guzman, dan Joaquin Guzman Lopez muncul sebagai generasi penerus. Mereka ambisius, agresif, dan lebih kejam dibanding ayah mereka. Sejak 2017, Los Chapitos mengendalikan produksi dan distribusi fentanyl dalam skala industri. Dengan laboratorium rahasia di pegunungan Sinaloa, mereka menjadikan fentanyl sebagai emas putih baru kartel, sekaligus penyebab utama krisis overdosis di Amerika Serikat. Namun kestabilan itu runtuh pada Juli 2024, ketika kejutan besar terjadi. El Mayo ditangkap di El Paso, Texas bersama Joaquin Guzman Lopez, salah satu Los Chapitos. Banyak analis menduga penangkapan itu bukan sekedar operasi penegakan hukum, melainkan hasil pengkhianatan internal di tubuh kartel. Pada Agustus 2025, El Mayo membuat pengakuan bersalah di Pengadilan Amerika Serikat atas tuduhan kepemimpinan dalam organisasi kriminal transnasional. Dunia terkejut. Legenda yang selama puluhan tahun lolos dari hukum akhirnya jatuh. Tapi kejatuhan ini tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, ia memicu perang saudara di jantung Sinaloa. Faksi Los Chapitos berseteru dengan kelompok Mañiza, pendukung lama El Mayo. Pertarungan berlangsung brutal, dengan pembunuhan, pembakaran desa, dan penyergapan di jalan raya. Menurut laporan hak asasi manusia, hanya dalam tahun 2025 saja, konflik internal ini menewaskan 571 warga sipil di Sinaloa saja. Kota-kota berubah menjadi zona perang, sementara pemerintah Meksiko tampak tidak mampu menghentikan pertumpahan darah. Kartel Sinaloa, yang pernah menjadi simbol stabilitas dalam dunia kriminal, kini terjebak dalam pusaran konflik internal. Dunia menunggu, apakah organisasi ini akan runtuh oleh perpecahan, atau justru lahir kembali lebih kuat di tangan generasi baru yang haus darah. Kartel Sinaloa adalah anomali dalam sejarah kartel narkoba. Sementara Guadalajara hancur pada 1980-an, Tijuana melemah pada 2000-an, dan Los Zetas bubar karena kekerasan berlebih, Sinaloa tetap berdiri, bahkan semakin berakar. Pertanyaannya sederhana, tapi menakutkan. Mengapa mereka bisa bertahan begitu lama? Jawabannya terletak pada 4 pilar utama: adaptasi cepat, struktur desentralisasi, ekonomi, dan pengaruh sosial. Tidak ada kartel lain yang mampu menyesuaikan diri secepat Sinaloa. Dari awalnya menguasai ganja dan opium lokal, mereka beralih ke kokain Kolombia pada 1990-an, lalu metamfetamin pada awal 2000-an. Ketika Amerika Serikat meluncurkan Operation Accelerator pada 2009, operasi DEA terbesar melawan Sinaloa, banyak yang memprediksi kehancuran mereka. Namun Sinaloa justru bangkit lebih kuat, beralih ke fentanyl sintetis yang jauh lebih menguntungkan, ringan diangkut, dan sulit dideteksi. Rival mereka seperti Los Zetas membangun organisasi dengan struktur militer yang kaku. Ada panglima, ada pasukan, ada rantai komando. Masalahnya, begitu pemimpin jatuh, organisasi runtuh. Sinaloa berbeda.
Mereka adalah jaringan faksi otonom yang bisa berdiri sendiri, dipimpin oleh figur-figur lokal seperti El Mayo, Los Chapitos, atau sekutu regional di Baja California. Inilah mengapa penangkapan El Chapo atau bahkan El Mayo tidak menghancurkan keseluruhan mesin. Kartel ini lebih seperti franchise global daripada sebuah perusahaan tunggal. Dengan pendapatan miliaran dolar setiap tahun, Sinaloa tidak hanya membeli senjata dan amunisi. Mereka membeli perlindungan politik, loyalitas militer, hingga akses peradilan. Uang mereka mengalir ke kasino, hotel, perusahaan ekspor alpukat, hingga proyek infrastruktur kecil. Bisnis legal ini menjadi sarana pencucian uang, sekaligus memperluas pengaruh ke ranah formal. Sementara pemerintah sering hadir hanya dalam bentuk tentara dan polisi, kartel hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di pedesaan Sinaloa, kartel membangun sekolah, memberi pekerjaan, membayar biaya pengobatan, bahkan membagi sembako saat pandemi COVID-19. Bagi sebagian warga, kartel lebih terlihat sebagai pelindung rakyat ketimbang ancaman. Dukungan akar rumput inilah yang membuat operasi militer sulit membongkar mereka sepenuhnya. Gabungan faktor ini membuat kartel Sinaloa resilient, bahkan ketika menghadapi tekanan internasional. Pada 2025, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keras, secara resmi mengklasifikasikan faksi Maiza sebagai organisasi teroris asing. Tetapi di lapangan, bisnis tetap berjalan. Jalur fentanyl dari Sinaloa ke Chicago, Los Angeles, dan New York tidak berhenti. Alih-alih melemah, kartel belajar beroperasi lebih tersembunyi, semakin tak terlihat. Sinaloa bukan hanya organisasi kriminal, ia telah berevolusi menjadi ekosistem, gabungan jaringan bisnis, politik bayangan, dan komunitas sosial, yang membuatnya nyaris tak mungkin diberantas hanya dengan kekuatan senjata. Oktober 2025, dunia masih menyaksikan kartel Sinaloa berdiri tegak, meski diterpa badai dari segala arah. Dari akar sederhana Aviles di tahun 1970-an, hingga kejayaan duet El Chapo dan El Mayo, sampai pada konflik berdarah antara Los Chapitos dan faksi Maiza. Kartel ini menunjukkan satu hal, ketahanan luar biasa. Operasi DEA dan CIA yang disebut-sebut sebagai perang global melawan narkotika hanya berhasil memotong sebagian cabang, tapi tidak pernah menyentuh akarnya. Sanksi Amerika Serikat pada 2025 yang secara resmi menandai faksi Maiza sebagai organisasi teroris asing justru memperkuat narasi bahwa Sinaloa bukan sekedar kartel, melainkan aktor geopolitik non-negara yang mampu menantang kedaulatan. Namun di balik kekuatan itu, retakan internal semakin nyata. Penangkapan El Mayo di El Paso, pengkhianatan dalam tubuh sendiri, hingga perang sipil Chapitos versus Maiza yang menelan ratusan korban sipil, memperlihatkan wajah lain. Kerajaan besar ini sedang diguncang dari dalam. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah dunia dengan kebijakan-kebijakan yang terus berubah, bahkan di era Trump yang pernah mengakui penurunan operasi perbatasan, sanggup menghentikan raksasa ini? Ataukah Sinaloa akan terus beradaptasi, menguasai pasar fentanyl global, menyuap pejabat, memperluas jaringannya ke Eropa, Asia, hingga Afrika? Sejarah memberi petunjuk yang mengerikan. Setiap kali mereka dijatuhkan, Sinaloa selalu bangkit lebih kuat. Selama korupsi masih menjadi penyakit endemik Meksiko, selama pasar narkoba global masih bernilai miliaran dolar, dan selama negara gagal memberikan alternatif kepada rakyat miskin, kartel Sinaloa akan tetap ada sebagai bayangan gelap yang membayangi abad ke-21. Dan hingga hari ini, raksasa itu belum tumbang.